Halo semuanya, selamat datang dalam studi antropologi hukum bersama kelompok 3. Kita tidak hanya melihat aturan tertulis, tapi lebih dalam para nilai-nilai budaya yang hidup, membentuk perilaku, menyelesaikan konflik, dan juga menjaga harmoni. Sebelumnya, apa itu antropologi hukum? Jadi antropologi hukum secara sederhana ialah melihat hukum sebagai produk budaya yang hidup. Dengan definisi dan juga fokus utama, itu ialah disiplin ilmu yang mengkaji fenomena hukum dalam konteks budaya dan sosial secara empiris dan juga komparatif. Jadi, antropologi hukum itu memandang hukum sebagai, yang pertama, sistem budaya, yang dimana tertanam dalam praktik sosial sehari-hari. Yang kedua, proses sosial, yang dimana sangat dinamis dan juga terus bernegosiasi. Yang ketiga, yaitu cara masyarakat menciptakan dan juga mempertahankan keteraturan itu sendiri. Lalu, antropologi hukum mempunyai 3 pendekatan utama. Yang pertama, hukum sebagai budaya, di mana hukum itu tidak netral, tapi dipengaruhi oleh nilai, simbol, dan juga kepercayaan masyarakat. Yang kedua, hukum dalam aksi, di mana fokus pada bagaimana hukum itu bekerja dalam praktik, bukan hanya teks tertulis. Yang ketiga, pluralisme hukum, di mana hukum negara, hukum adat, hukum agama, dan juga sistem normatif informal lainnya itu berinteraksi dan juga mempengaruhi satu sama lain. Jadi hari ini kita akan menjelajahi mozaik nilai-nilai budaya yang sudah hidup di masyarakat jauh sebelum hukum positif lahir di Asia Tenggara. Melalui suara-suara dari berbagai latar, mari kita berkeliling. Hai, nama aku Naila. Di Thailand terdapat nilai-nilai yang mengutamakan kolektivitas dan juga hubungan. Sama halnya dengan Krenjai di Thailand. Krenjai itu sifat kayak segan, sungkan, dan tidak ingin merepotkan orang lain. Nah, ini mengatur interaksi sosial dengan halus. Dalam kasus hukum, korban mungkin Krenjai dan melaporkan pelakunya ke polisi. Tetapi ketika sudah ditangkap, dia ingin menyelesaikannya secara kekeluargaan. Ini adalah tantangan bagi hukum modern yang lebih mementingkan pelaporan bersama. Terima kasih. Halo semuanya, saya Nathan Yusuf Pratama dengan NIM 020112823275. Di Brunei Darussalam mempunyai akar budaya yang sangat dalam. Sebagai negara Melayu Islam Baraja, nilai sentral kami adalah masakit syariah yang diwujudkan dalam kehidupan bernegara, bukan hanya hukum pidana Islam, tetapi lebih luas, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dan nilai-nilai seperti belas kasih, keadilan, kemaslahatan, sangat dijunjung. Hukum di sini tidak dipisahkan dari nilai-nilai agama dan budaya Melayu yang menjadi pedoman kehidupan. Halo teman-teman, perkenalkan saya Dika Syakanisa dengan NIM 02011282530329. Di sini saya akan menjelaskan salah satu budaya yang sangat menarik dari Kamboja, teman-teman. Apa itu? Yaitu Kun Kreu. Kun Kreu artinya rasa hormat, di mana nilai Kun Kreu ini telah diajarkan kepada setiap individu sedari kecil, yaitu cara menghormati rasa hormat kepada orang tua, tetua, atau guru, teman-teman. Nah, menariknya, ketika terjadi konflik di suatu daerah tersebut, konflik tersebut tidak akan segera dilaporkan atau dibawa kepada hukum formal. Maka dibawa kemana? Dibawa kepada tetua adat di sana. Nah, tetua adat ini ada namanya loh. Apa itu? Yaitu Arca, di mana Arca ini akan menyelesaikan secara perdamaian, tidak akan mengedepankan sanksi yang berat atau yang menitik beratkan siapa sih yang salah dan siapa yang benar, tidak, teman-teman, tetapi lebih kepada perdamaian. Nah, ini yang menarik. Ketika terjadi sengketa atau terjadi konflik sengketa adat di sana, ketika terjadi sengketa, maka pada saat dibawa ke hukum formal dan hukum formal tersebut tidak sesuai dengan hukum adat di sana, maka otomatis hukum formal tersebut ditolak oleh sosial mereka, teman-teman. Maka berarti ini jelas di Kamboja terdapat budaya yang sangat selalu mengedepankan sosiologis di sana. Tidak hanya berpatok kepada hukum tertulis saja, tetapi hukum adat di sana yang sangat melekat pada diri masing-masing atau kepercayaan pada mereka tersebut. Terima kasih.
Halo semua, perkenalkan nama saya Gania Parsa dengan NIM 02012825302887. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan cara penyelesaian masalah di masyarakat Laos. Di Laos, penyelesaian masalah dilakukan tanpa konfrontasi langsung. Pendekatan ini disebut dengan konsep pangkuamen. Dan apa sih pangkuamen itu? Pangkuamen adalah penyelesaian masalah dengan berlandaskan nilai adat, kebudayaan lokal yang menekankan kepada keharmonisan, musyawarah, serta ketenangan. Pada praktiknya, pangkuamen tidak dilakukan secara kasar atau saling menyalahkan. Mereka menggunakan dialog yang sangat hati-hati dan sangat penuh dengan pertimbangan. Hai, saya Senat. Itu adalah bahasa Filipina yang dapat diartikan sebagai halo semuanya, perkenalkan nama saya Laura Intas Sukampul. NIM saya 02011182530081. Saya dari Filipina. Di sini saya ingin menjelaskan budaya yang ada di Filipina. Salah satunya itu utang nalok. Utang nalok itu adalah budaya utang budi yang dilakukan masyarakat Filipina pada saat itu. Ketika seseorang mendapatkan bantuan dari orang lain, maka orang tersebut berkewajiban untuk menolong orang yang telah membantunya pada saat kesusahan. Hal tersebut dapat dijadikan alasan besar kenapa seseorang malas menjadi saksi pada orang yang telah membantu keluarganya. Hal tersebut sangat bertentangan pada hukum kesaksian objektif yang ada pada saat itu di Filipina. Terima kasih. Halo, aku Kalika. Di Malaysia, budaya gotong royong juga sangat kuat. Gotong royong atau biasanya disebut dengan kerja beramai berarti bekerja bersama-sama untuk kepentingan bersama dalam masyarakat. Nilai ini masih dijaga dan bahkan mulai dimasukkan ke dalam kebijakan pemerintah. Dalam hukum adat seperti adat Bupati di Negeri Sembilan, keputusan penting seperti membangun rumah atau mengelola tanah biasanya dilakukan secara bersama-sama melalui gotong royong. Jika ada pihak yang tidak ikut atau melanggar semangat kebersamaan, dapat dianggap tidak peduli terhadap kepentingan masyarakat. Halo, aku Asmi Farislau dipilih dengan NIM 0201113281. Di Timur Leste masih mempunyai hal spiritual yang mengikat. Sebagai negara baru, kami masih memegang mulim, yaitu suci atau tabu. Mulim merupakan benda, tempat, atau aturan adat. Jika menggunakan mulim, maka akan diyakini membawa malapetaka. Contohnya, jika ada pembangunan jalan, maka harus menghindari mulim. Di sini, hukum adat dan hukum negara harus berjalan beriringan. Halo, perkenalkan saya Putri Wahyuni dengan NIM 020112825301. Jadi Vietnam terdapat budaya yang mengutamakan keharmonisan hubungan dengan cara pendekatan kerjasama, yaitu tincam. Nah, tincam ini menekankan konsep perasaan, emosi, hubungan di atas hal-hal yang bersifat formal dan transaksional. Kontrak bisnis itu bisa saja ada, tetapi ikatan tincam yang terjalin antar keluarga itu biasanya lebih kuat. Jika terjadi sengketa, nah mengingat akan adanya tincam tadi, masa lalu bisa menjadi cara untuk berdamai. Halo, aku Alvino Saputra dengan 02011282530207. Di Indonesia terdapat konsep demokratis dalam caranya sendiri, yaitu konsep musyawarah untuk mufakat, yang artinya pengambilan keputusan dengan diskusi bersama sampai mencapai konsensus. Selain itu, suara mayoritas tidak selalu menang. Apabila suara minoritas masih terdapat kejanggalan, maka diskusi masih berlanjut. Nilai ini terdapat pada Pancasila, sehingga memengaruhi proses legislatif sehingga proses penyelesaian sengketa di desa. Negara hukum mengakomodasi ini dengan cara pengadilan adat dan juga musyawarah desa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andara Nazlani Ratu. Nama saya Ella Arika Ananda Afiya. Kami dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Nah, di sini kami berada di Museum Balon Putra Delo, tepatnya di Sumatera Selatan, di Kota Palembang. Nah, di sini ada salah satu objek peninggalan wisata yang ada di Kota Palembang, yaitu Rumah Limas. Nah, Rumah Limas sendiri berasal dari peninggalan pada masa Kesultanan Palembang Darussalam dari abad ke-17 sampai ke-19. Terus kenapa sih atapnya rumah limas itu bentuk kayak gini? Karena menyesuaikan dengan bentuk
piramida. Piramida dengan filosofi dari dirinya yang berwarna keemasan, melambangkan kemewahan dan kejayaan pada masa Melayu Islam. Dilanjutkan dengan pada bagian seperti kolom yang ada di bawah lemari emas. Ini untuk menyesuaikan dengan alam yang ada di Sumatera Selatan zaman dulu, yaitu rumah-rumah yang ada di dekat sungai, dan untuk melindungi dari bencana alam dan hewan-hewan buas.